Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan prinsip dan desain animasi. Dalam pertemuan atau kuliah ke-16 ini akan kita lanjutkan mengenai materi proses daripada pembuatan film animasi, atau mungkin dalam konteks ini kita batasi dalam produksi film animasi untuk 2 dimensi. Materi ini juga berkaitan dengan tugas akhir dari perkuliahan kita. Tugas dari mata kuliah ini di akhir perkuliahan, seperti yang sebelumnya kita bicarakan, bahwa di akhir perkuliahan kita akan atau Anda diminta untuk mengumpulkan film animasi 2 dimensi pendek dengan durasi minimal 2 menit. Kita lanjutkan. Jadi kita coba bahas materi ini dengan pendekatan teori, di mana nanti mungkin perkuliahan selanjutnya, perkuliahan 17, akan kita akan mengenai sisi praktisnya, sisi penerapan prakteknya. Produksi film animasi, ya, kita mulai. Pada prinsipnya, dalam sebuah film animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, ya, dalam produksi film animasi selalu itu kita bagi menjadi 3 proses besar, yaitu praproduksi atau pre-production, produksi atau production, pasca produksi atau post produksi. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa ada 3 proses besar atau bagian besar, di mana nanti tiap proses besar ini akan terdiri beberapa bagian. Mari kita lanjutkan proses selanjutnya. Jadi reproduksi atau praproduksi ini terdiri dari bagian praproduksi itu terdiri dari exploring idea, storytelling, script writing. Selanjutnya ada concept art, visual development, camera map, karakter design, thumbnail, kemudian storyboard, ya, teknik, terus audio breakdown, memecah, ya. Mungkin kemarin yang lip sync itu, atau untuk gerakan mulutnya. Tapi untuk suara-suara latar kadang-kadang kita perlukan tambahkan background, ya, dan environment layout, di latar belakangnya apa itu kita siapkan. Berarti dalam bagian praproduksi. Jadi sebelum memproduksi kita masuk ke dalam tahap pre-production. Selanjutnya adalah produksi itu sendiri, yaitu bagaimana kita menetapkan atau memblok in key process. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk animasi menggunakan komputer, ya, itu ada beberapa yang kita bisa buat keyframe, ya, frame-frame kunci, sehingga nanti komputer yang akan mengotomatisasi proses, ya. Kemudian penempatannya, ya, di frame keberapa tentukan, dan waktu timing, ya. Timing memegang peranan penting karena seperti yang mungkin Anda pernah pelajari di dalam 12 prinsip animasi, ya, mungkin
dulu jatuh ya sebuah bola itu sama-sama waktunya 10 detik taruhlah ya, seperti itu. Tapi dengan timing berbeda itu memberi kesan berbeda pula. Misalkan antara bola sepak bola misalnya jatuh atau dengan balon sama-sama bulat mungkin, tapi jatuhnya beda. Two dimensional in between. Nah, ini maksudnya ini kita konteksnya kita batasi dengan 2 dimensi ya. Kemudian rolling, flipping, and pencil testing. Nah, ini sebenarnya konsep secara manualnya ya. Rolling, flipping, mungkin kalau dulu di SD kalau kita mainan buku yang di ujungnya digerakkan ujungnya sehingga gambarnya bergerak. Ini cara bikin animasi yang lama ya. Tapi sekarang semua itu sebenarnya diganti prosesnya dengan komputerisasi. Tapi ya sebenarnya itu masuk ke dalam flipping juga dan pencil testing. Terus clean up dan scanning dan coloring ya. Jadi clean up itu maksudnya biasanya gambar karakternya itu masih di sketch ya, kadang-kadang arsiran garisnya belum begitu jelas, itu dipertebal, kemudian baru di sketch untuk masuk ke dalam karakter desain di komputer ya. Tapi sekarang ini proses ini cleaning up dan scanning bisa digabung sebenarnya. Karena apa? Sekarang dengan adanya digitizer, tablet, Wacom ya, clean up dan scanning bisa langsung sebenarnya tanpa 2 proses ini, langsung digambar di dalam software aplikasinya. Dan sekaligus untuk pewarnaan atau coloring. Oke. Selanjutnya itu post production ya, post production. Jadi setelah animasi gerak segala macam itu mungkin per scene ya. Yang tadi yang di sini produksi itu, ini kita tidak terus-terusan membuat dalam frame yang panjang. Mungkin Anda pernah mengalami ya, untuk membuat 10 detik dengan 12 frame per detik aja berarti kan 12 kali 10 ya 120. Itu untuk yang 12 frame. Sementara misalkan kita menggunakan standar PAL ya. PAL itu kan 25 atau NTSC 30 ya. Terus standar movie ya 24. Berarti kalau untuk membuat 10 detik tayangan animasi untuk menggunakan PAL berarti kan 25 kali 10. Nah, jadi ada 250 frame ya. 250 frame itu per 1 detik. Jadi kalau Anda bikin nanti tugas 2 menit berarti 25 kali 120. Nah, berapa frame-nya itu ya? Jadi udah 300 frame lah. Kalau memang Anda buat semua di flash. Tapi nanti saya akan coba jelaskan dalam materi berikutnya yang lebih ke praktis. Kita mungkin pada kuliah kali ini kita pelajari konsepnya dulu ya. Nah, itu masalah nanti persin segala macam itu tidak efektif, saya rasa tidak efektif semua di flash, kecuali Anda mungkin hobi sekali. Nah, makanya setelah produksi ini paling ini kita buat 1 scene ya. Makanya dalam Anda membuat storyboard yang lalu itu saya memberikan Anda mencantumkan durasinya per scene agar kita bisa tahu total filmnya berapa. Mungkin ada kurang lebih ya, ternyata butuh tambahan 1-2 detik mungkin itu biasa. Nah, tapi kita tahu durasinya. Oke. Jadi seperti yang saya tadi bicarakan, maka setelah
Anda membuat per scene ya, terpotong-potong gitu ya, tentunya dalam scene itu perlu pengkomposisian, penggabungan ya. Penggabungan di situ ada mungkin penggabungan backgroundnya diganti, atau ternyata background lagi di flash itu nggak bagus ya. Mungkin lebih gampang nanti di After Effects atau di Premiere ya, misalkan nanti mungkin pertemuan atau kuliah 17 saya coba akan tampilkan gitu ya. Setelah di compositing ya, layout, background, warna segala, baru dilakukan proses rendering ya. Proses rendering. Nah, ini nanti akan menghasilkan sebuah format video yang kita inginkan. Ya, bisa MPEG, bisa movie, bisa API dan segala macam. Sebelum di render, di compositing juga bisa kita lakukan penambahan efek ya. Penambahan efek di After Effects itu bisa misalkan petir atau nanti di software seperti particle illusion ya. Jadi tolong disiapkan aja particle illusionnya dan After Effects-nya, seperti yang saya rasa saya sudah memberikan installernya. Nah, itu bisa di situ di compositing dimasukkan. Setelah itu baru di render, sehingga menghasilkan output file video yang kita inginkan ya. Selanjutnya dilakukan final editing. Nah, ini untuk memperhalus saja ya. Di proses compositing ya, saya kembali lagi compositing, itu bisa dimasukkan juga komponen suara yang tertinggal, atau mungkin baru dilakukan penambahan atau penginputan, penyisipan suara di proses compositing ini. Itu bisa juga. Jadi tidak harus suaranya ekspresi yang kemarin itu di flash ya. Bisa juga di flash itu masih tanpa suara. Nah, ketika di compositing itu dimasukkan, itu bisa. Dan ini biasanya sering beberapa animator lakukan. Jadi setelah di compositing, kemudian di rendering. Nah, ini pekerjaan rendering ini membutuhkan biasanya kesabaran, terutama bagi yang menggunakan komputer spek rendah ya. Kadang-kadang bisa ditinggal mandi dulu ya, makan, sholat, pulang lihat lagi rendernya belum selesai. Setelah render selesai dengan format yang kita inginkan ya, Anda bisa pilih, bisa API, bisa MOV ya, bisa MPEG dan segala macamnya. Nah, baru terakhir bisa di proses editing. Mungkin ada yang berapa frame terlalu tidak sempurna, jadi harus dipotong ya, atau di finalizing, yaitu misalkan dikasih title, judul ya, terakhir dikasih ucapan pemainnya atau animatornya siapa, itu termasuk dalam final editing. Oke. Tadi saya secara garis besarnya saya sudah ceritakan mengenai proses dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi dari proses produksi, bahwa tadi seperti yang saya sudah jelaskan, berarti salah satunya adalah pemunculan ide atau pengembangan ide dan storytelling. Jadi karena sebuah film animasi itu awalnya dari ide ya. Kalau idenya bagus ya, kemudian dan naskah-naskahnya bagus, sehingga ini akan punya potensi untuk menjadi film animasi yang baik ya. Ide yang mungkin menakjubkan ya, jika bisa dituangkan lewat kisah dan eksekusi produksi yang baik, yang akan ini menjadi bahan untuk kita mengembangkan storyboard ya. Mungkin sebenarnya itu ya. Saya rasa kemarin Anda udah membuat storyboardnya ya, termasuk dengan durasinya. Oke, selanjutnya dari
yang tadi ya idea, script ya. Jadi mungkin nanti ya ini sebenarnya kalau Anda lihat film ya, bukan film animasi, film layar lebar, real movie ya, pasti setiap film ada skripnya, ada dialognya. Nah, ini pun sebenarnya bisa dibikin skripnya sehingga nanti siapa yang mengisi yang mengisi suaranya segala sudah dipersiapkan. Ya, storyboard, kemudian desainnya, layoutnya bagaimana, produksi planningnya bagaimana. Jadi sama sebenarnya kayak film real movie, film bukan animasi, film real ya. Ada skripnya juga ya. Cuma kalau yang itu skrip dibaca, dipelajari sama aktor, aktrisnya. Kalau yang ini si animatornya yang membuatnya harus menyesuaikan. Oke. Ya selanjutnya dibuat thumbnail mungkin bisa idenya dari gambar-gambar yang ada di internet, tapi nanti di sketch ya, seperti ini di sketch sampai terakhirnya endingnya bagaimana gitu ya. Nah, ada thumbnailnya. Jadi alur ceritanya nanti akan tergambar dengan jelas sehingga filmnya akan menarik, akan dengan alur cerita yang jelas. Nah, oke. Dari thumbnail itu dikembangkan ya, dari storyboard. Di situ akan dirancang satu scene-nya itu berapa detik atau berapa menit ya, sehingga kita bisa mengestimasi panjang film yang akan kita buat totalnya berapa, dan satu scene itu minimal butuh berapa detik untuk menggambarkan atau menampilkan ide ceritanya gitu, sehingga mungkin tidak terlalu cepat atau terlalu lama juga akan menambah durasi ya. Padahal mungkin lama belum tentu menarik juga ya. Oke, jadi story development, jadi mungkin secara manual seperti ini bisa nanti kalau di dalam penggambaran dibuat dalam komputerisasinya lebih terarah, atau mungkin nanti jadi lebih bagus karakternya. Ini kan mungkin sketch ya, tapi itu sudah menjadi perencanaannya. Jadi persin gambarnya ya seperti ini, misalnya 7A, 7B, 7C. Memang kayak ini kelihatannya nih di dalam praproduksi itu membosankan ya, karena belum digerakkan segala macam, banyak yang harus kita lakukan. Ya, tapi untuk membuat sebuah film animasi yang baik tentu harus dilakukan proses-proses praproduksi yang bagus pula, yang baik pula. Nah, jadi dalam pengembangan storyboard nanti kita masukkan ya simbolnya apa, shooting requirement, nanti kameranya, view-nya bagaimana ya, tampak depan kah, tampak samping. Nah, itu yang saya maksud kemarin. Yang kemarin pun lip sync ya, tapi ada juga beberapa yang lip sync menggunakan view-nya samping, jadi kurang terlalu optimal itu sebenarnya. Kalau kita mau fokus memperlihatkan gerakan mulut, tentunya akan lebih optimal dengan tampak depan difokuskan pada mukanya ya. Mungkin tampak depan tapi difokuskan pada kakinya, sama aja, tidak berarti kan. Oke, ya, jadi scene-nya frame keberapa sampai frame keberapa. Ya, ini memang melelahkan ya, saya akui. Oke, selanjutnya setelah misalkan kita tahu scene berapa, frame ke berapa, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam rancangan keyframe dan in between. Ini penting kalau kita menggunakan nanti komputerisasi ya. Jadi kita bisa nanti in between-nya atau keyframe-nya di berapa. Terutama kita akan mempertimbangkan penggunaan 12 menit simpan, misalnya itu timing ya.
Oke, selanjutnya flipping ya, seperti ini. Mungkin manual, ini manual. Mungkin Anda bisa skipnya lah, karena ini kan Anda langsung ke komputer ya. Tapi kalau mau dibikin kayak gini silakan aja, biar biar paling tahu prosesnya akan ketahuan. Tapi dalam proses komputer saya rasa flipping itu bisa di skip karena nanti langsung digunakan di komputer. Pencil test ya, seperti ini. Mungkin ini gambar manual di scan. Sekarang ini mungkin hanya nanti durasi segala macamnya, tapi ya secara garis CAD-nya sudah masuk ke dalam tablet atau digitizer ya, vakum bambu dan segala macam seperti itu. Nah, ini proses cleaning up. Jadi mungkin kalau gambarnya manual di kertas kayak gini, nanti diberi cleaning up, diberi penegasan. Nah, jadi dipertebal ini seperti. Tapi kalau ya sekarang di tablet ini mungkin bisa ditebelin. Garisnya ada tebal, ada yang diarsir bayangannya ya. Itu di flash juga bisa dibuat seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini masih juga dalam cleaning up seperti ini, terus kita tebalkan seperti ini. Nah, ini cleaning up ya. Ini dalam proses produksi ya. Kemudian scanning, masuk scanning. Tapi sekarang seperti ini sudah ditinggal bisa langsung dari flipping ya, dari flipping, pencil test, cleaning up itu sampai scanning itu bisa dalam satu proses, bisa dilewatkan dengan kita menggunakan digitizer atau tablet wax semacam Wacom seperti itu. Dengan alat itu ya tadi dari flipping, cleaning up segala macam sampai scanning itu bisa dihilangkan, maksudnya bisa dirangkum dalam satu proses. Kemudian coloring juga. Ini coloring bisa di dalam proses ini atau nanti di komposisi ya. Komposisi misalnya warnanya ada yang ternyata kurang pas, itu bisa dilakukan di compositing. Ketika di sini diwarnain bisa juga gitu ya. Ini lebih ya di sini. Backgroundnya juga ya bisa dikasih warna segala macam. Oke, nah selanjutnya adalah masuk ke dalam post production ya, post production. Jadi setelah proses tadi persin jadi di animate, tapi itu belum utuh karena baru persin per frame ya, per beberapa scene. Jadi selanjutnya dilakukan compositing. Ya, jadi compositing itu bisa jadi kita hanya karakternya saja tadi di animated base ya. Tetapi backgroundnya tidak dibikin di flash ya, atau kita bisa ngambil backgroundnya dari Photoshop gitu ya, misalnya gambar gedung, nanti gedungnya jalan segala macam seperti itu bisa dilakukan di proses compositing ini ya. Compositing bisa menggunakan software After Effects, bisa menggunakan Adobe Premiere untuk edit video, juga bisa kita optimalkan menjadi compositing. Tapi biasanya banyak orang menggunakan compositing itu di After Effects ya. Jadi compositing ya masuk ke dalam pasca produksi. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan ada 3 objek berbeda ya. Ini backgroundnya, ini bagian dari environmentnya, lingkungan, ini karakternya. Jadi ada 3, kalau kita gabungkan seperti ini ya. Ini bisa layering lah ya. Mungkin Anda tahu di Photoshop ada proses layering, ini juga terjadi ya. Background mungkin karena background ditempatkan di yang ini di belakang ya, yang ini di tengah, yang ini satunya lagi di depan ini, atau ini bisa ditarik di belakang. Nah ini kan pohon bisa ditaruh di sini. Nah itu lihat ya. Ini yang namanya compositing. Jadi kita mempunyai 3 objek berbeda, nanti kita gabungkan sehingga seolah-olah ini jadi tidak, mungkin ini tidak dibikin, yang background tidak dibikin di flash ya. Ini juga tidak
Nah, nanti yang dibikin di flash mungkin cuma karakternya, karena dia akan berjalan ya, minimal misalkan berjalan. Ininya backgroundnya kan tidak ya, background tetap. Nanti ini awan juga bisa digerakkan di After Effects dalam proses compositing ya. Jadi seperti ini bisa. Ini kita buat di flash saat ini, sementara belakangnya ini mungkin di Photoshop gambar yang tak bergerak ya, image. Nanti kita gerakan ini seolah-olah nanti gambarnya hidup. Maksudnya ini bergerak, ini ke belakang. Kemudian setelah compositing ya, persin. Berarti kalau compositing persin jadi persin jadi itu dalam misalnya format apa. Kemudian dari persin itu menjadi belum utuh ya. Tentu kita harus merender ya. Merender yang tadi hasil compositing itu dirender. Yang tadinya ada layer nanti bergabung menjadi satu. Nah, tentu kita juga harus melihat nanti ini kebutuhan kita apa ya dalam render ini. Jadi kebutuhannya untuk apa? Untuk ditayangkan di mana? Medianya apa? Standar, makanya kita lihat standar formatnya apa. Misalnya dengan rasio 4:3 atau yang widescreen 19 inch ya seperti itu. Kita lihat ya kebutuhannya nanti tampilnya apa. Kemudian resolusi ya, mungkin dalam TV lama dan komputer ya menggunakan 72 ppi resolution, sementara sekarang sudah berkembang ya, paling yang high definition 720 kali 1480 ya, 720 kali 570 untuk yang sistem PAL ya, seperti yang sistem yang digunakan di Indonesia ya. High definition screen HD ya, mungkin sekarang sudah banyak ya. Dia membutuhkan screen yang besar, dimensi screen yang besar ya. Ini biasanya kita kenal ukurannya adalah 920 kali 1080 pixel. Bisa digunakan ya dengan screen rasionya 6:9 ya, atau 6:9. Oke. Kemudian frame rate-nya ini, nah ini dia. Kalau kadang-kadang di dalam flash itu kadang-kadang defaultnya 12, tapi kadang-kadang nanti ketika itu biasanya masalah tapi nanti di compositing bisa dirubah ya. Jadi frame rate ya kalau untuk film itu yang di bioskop movie itu 24 frame per second. Tapi kalau untuk di TV yang dengan menggunakan sistem NTSC itu kan 30 ya. Sementara PAL itu yang seperti yang di Indonesia ya, menggunakan 25 frame per second ya. Ada juga komputer yang running di 30 frame per second ya. Malah ada video game yang 60 per second. Jadi tapi biasa kita misalkan menggunakan sistem PAL ya, karena untuk nanti bisa ditonton di DVD, di TV ya, yang sistem yang di Indonesia itu bisa menggunakan PAL ya. Nah, setelah rendering tadi kita lihat sebelum rendering kita harus memperhatikan faktor-faktor ini, aspek ini, screen formatnya, resolusinya, frame rate-nya. Ketiga sebelum rendering kita harus harus menetapkan. Nah, setelah render jadi render selesai, maka akan dihasilkan sebuah output video yang sesuai tadi yang kita set ya, frame-nya berapa, resolusinya berapa ya.
Ya dari 3 itu yang tadi, frame-nya, sistemnya ya, frame rate-nya pakai PAL 25 ya, widescreen-nya, formatasinya berapa, 3 itu sebelum kita render ya. Setelah kita render maka menghasilkan kan format foto yang kita mau tadi ya, yang kita set tadi. Terakhir mungkin ada proses editing ya. Salah kan, dalam itu ada yang terlalu lebih scene yang dalam beberapa frame terlalu lewat gitu ya, transisinya kurang bagus. Ini bisa dilakukan pemotongan atau sebuah transisi di dalam proses editing itu. Kemudian misalnya pemberian judul ya situ, atau ada yang suara background ketinggalan, ini masih bisa dilakukan di editing, disisipkan ya, dilakukan proses editing. Oke. Mungkin selain dari penjelasan tadi, Anda bisa melihat penjelasan tambahan referensi ya, untuk memperkaya ini dari Mas B ya, Mas B salah satu tokoh animator Indonesia ya, mungkin Anda bisa saksikan. Oke, selamat menyaksikan. Salam animasi Indonesia. Hal yang paling penting di dalam sebuah film animasi adalah cerita. Kalau ceritanya sudah jadi skrip atau skenario, biasanya animator akan membuat storyboard. Dari storyboard kita bikin storyboard animatik supaya kita bisa menghitung durasi setiap scene-nya. Sedangkan di dalam 2D animasi, kalau kita bikin key dan in between, kita perlu satu proses yang namanya tracing. Itu kan buang-buang waktu banget. Tapi Mas B punya cara yang efektif dan efisien. Saya Mas B dari Camps, kita akan membahas lebih jauh mengenai storyboard dan menggambar animasi dalam animasi bersama Mas B di Helios TV. Setelah storyboard selesai, kita bikin namanya animatik atau storyboard animatik. Karena ini berguna sekali pada saat kita menghitung durasi setiap scene-nya. Sebelum kita masuk storyboard, kita akan membahas dulu yang dinamakan dengan storyboard thumbnail. Namanya storyboard thumbnail sebetulnya zaman dulu orang-orang di sini kalau bikin film, bikin storyboardnya pakai kertas sebesar postcard, kemudian dipasang di papan. Nah, masangnya itu pakai paku pines atau paku payung. Paku payung dalam bahasa Inggris disebut thumbnail. Makanya storyboard itu disebut storyboard thumbnail. Artinya storyboard yang masih setengah jadi atau masih kasar atau rough, sehingga bisa ditukar padu, bisa dipasang, dicabut, diganti, dan diurutkan kembali. Nah, untuk kita kalau kita mau bikin storyboard thumbnail, cukup dengan kertas A4, kita lipat menjadi 8, kita gambar seimajinasi kita pada saat menggambar. Jadi nggak usah urut, bikin dulu gambarnya, cukup coret-coret karena ini hanya untuk ide, kemudian setelah jadi baru kita urutkan, oh ternyata ini scene nomor 1, scene 2, dan seterusnya. Itu namanya storyboard thumbnail. Kemudian kita lihat contohnya di sini ada storyboard yang sudah rapi, disebut storyboard 3 panel, kebetulan contohnya tentang cerita hikayat Hang Tuah. Di situ ada bagian yang berupa scene, nomor background, kemudian ada action. Action biasanya menunjukkan si karakter lagi melakukan apa. Kemudian di bawahnya ada dial atau dialog, artinya ucapan atau voice over atau dubbernya ngomong apa. Di bawahnya ada tulisan note atau catatan. Note ini sebenarnya bisa untuk keterangan kameranya kemana, atau keterangan bahwa layoutnya sendiri kayak apa sih, misalnya siapa ngadep kemana gitu. Lalu kita lihat contoh storyboard yang berisi 5 panel. Kita bagi berdiri atau vertikal. Sebelah kiri ada nomor scene, time atau waktu, kemudian kamera, ada nomor background dan seterusnya. Sebelah kanan seperti tadi khusus untuk action dan dialognya. Lalu kita buat yang terakhir storyboard versi 4 panel. Di sini contohnya dari film Hankam. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah adegan yang diulang,
Contohnya di sini nomor 11 atau 12 ditulis reuse nomor 10. Artinya nggak perlu digambar lagi, cukup karena gambarnya sama persis tinggal ditulis reuse atau diulang penggunaannya dari storyboard yang sebelumnya. Sekarang kita membahas penggunaan kamera di dalam sebuah storyboard. Yang pertama disebut rule of thirds. Maksudnya satu bidang kita dibagi 3 mendatar dan 3 menurun. Jadi ada 9 bidang supaya kita bisa menempatkan misalnya karakter ada di kiri, di kanan, di atas, atau di bawah. Kemudian kita lihat lagi berikutnya ada TV cut off. Jadi misalnya kalau nge-shoot itu kenapa sih cutnya harus close up atau dari dada ke atas, lalu bukan di udel atau di pusar tapi di bawahnya lagi, kemudian bukan di dengkul tapi sekitar paha. Karena cut off ini sebenarnya supaya film kita nggak aneh. Coba aja kalau kita bikin syuting tapi kameranya pas di leher atau pas di dengkul, kesannya orangnya malah cacat gitu ya. Oke, kemudian kita ada mengenai headroom. Jadi kalau bikin film jangan sampai jidatnya kepotong, siapin sisanya di atas untuk headroom. Lalu di sini ada looking room. Contoh yang pertama, kalau karakternya di sebelah kanan, artinya dia sedang melihat sesuatu atau dia sebagai subjek. Tapi sebaliknya kalau karakternya di kiri, dia sebagai objek. Jadi contohnya misalnya, yang pertama ini dia sedang melihat seekor macan. Tapi kalau yang kedua, dia yang dilihat oleh seekor macan. Kemudian, shoot size atau ukuran shoot. Biasanya kan kalau kita bilang close up, pikirnya close up itu muka doang atau matanya doang. Padahal sebenarnya yang namanya close up itu mulai dari dada ke atas. Itu disebut close up. Urutannya dari paling jauh, namanya extreme long shot. Biasanya disingkat LS. Depannya dikasih X. Jadi extreme long shot. Itu menunjukkan semua ada orangnya, ada backgroundnya, ada environmentnya, disebut extreme long shot. Sedangkan long shot lebih kepada orangnya aja utuh, ada backgroundnya sedikit. Nah itu disebut long shot atau biasa disingkat dengan LS. Kemudian kalau sekitar badannya kelihatan hampir sampai sekitar paha, kita sebut mid shot atau medium shot. Lalu kalau mau dekat tadi namanya close up. Kalau mau dekat banget misalnya matanya doang, mulutnya doang, giginya doang, itu namanya extreme close up. Biasanya kita kasih kode XCU. Kalau lebih dekat lagi, XXCU. Dekat banget, XXXCU. Kemudian, kamera angle. Jadi sebenarnya, kalau kita pengen bikin film, terus memberi kesan bahwa si karakter ini berkuasa banget, biasanya pakai kamera dari bawah atau low angle. Jadi kesannya, karakternya lebih kelihatan besar. Sedangkan sebaliknya, untuk karakter yang teraniaya, karakter lagi galau, sebaiknya kita pakai kamera yang namanya looking down. Kan gak lucu misalnya lagi galau tapi kameranya looking up. Nah, cocok banget kan? Oke, berikutnya panning. Panning itu kamera dari kiri ke kanan. Kemudian tilt itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Jadi pan kiri, pan kanan, lalu tilt up atau tilt down. Lalu berikutnya ada perspektif untuk di zoom in. Jadi biasanya dari frame kamera masuk, kelihatan perspektifnya. Yang berikutnya adalah zoom in atau zoom out. Jadi kalau gambarnya dari jauh utuh dideketin sampai dengan close up sesuatu, itu namanya zoom in, mendekat. Kalau dibalik dari gambar yang sudah dekat dijauhkan, namanya zoom out. Lalu kita ada istilah baru lagi namanya arcing. Jadi sebenarnya melengkung. Arcing itu kan gerakan lengkung. Sehingga ini sebenarnya cikal bakalnya film Matrix, di mana kameranya berputar bisa 360 derajat. Tapi minimal supaya kalian nggak kehabisan akal untuk membuat sebuah scene, kamera bisa dibuat dengan arcing juga. Kita lihat contoh layout dari Tsunami Aceh. Jadi kita bisa lihat bahwa dari situ ada kamera zoom out. Kemudian gesernya panning tapi turun sedikit, lalu ada zoom in dan seterusnya. Kita lihat contoh filmnya. Setelah dari layout jadinya kayak apa. Berikutnya contoh dari film Kuci berjudul Buah Raksasa.
Kita lihat dari sinopsis atau cerita pendeknya, ada skrip atau skenario-nya. Dari skrip atau skenario ini, kita bikin storyboard. Nah, sekarang kita lihat setelah storyboard menjadi storyboard animatik, di mana storyboard yang diberi durasi dan diberi dubber atau suara. Kita lihat animatik, playblash, hingga jadi finishing. Playblash biasanya digunakan untuk animasi 3D yang masih belum selesai, masih hitam putih, masih dipakai untuk panduan. Lagi-lagi tomatku tumbuh sangat kecil dan layu. Padahal aku kan sudah kasih pupuk dan siram setiap hari. Berikutnya kita membuat gambar animasi atau menggambar animasi yang efisien. Biasanya setelah kita bikin sketsa, lalu kita jiplak pakai apa? Pakai lightbox. Kemudian kita nyebutnya dijiplak dibersihin itu dinamakan dengan clean up. Jadi nggak perlu di tracing ulang lagi nantinya. Clean up ini cukup langsung menggunakan boxy atau menggunakan drawing pen atau pen yang lebih tajam. Jadi misalnya kayak spidol yang paling kecil pun boleh. Kemudian setelah gambarnya selesai kita scan. Gambar hasil scan kita pindahin ke Photoshop. Lalu semua gambar-gambar yang garisnya nongol atau garisnya kurang kita penuhin. Jadi menajamkan atau membersihkan outline yang kurang ditambah supaya nggak bocor, atau yang kelebihan kita hapus dikit-dikit. Kalau sudah masuk ke pewarnaan atau coloring, biasanya kita udah nyiapkan yang namanya kode warna supaya warnanya nggak perlu nyari-nyari lagi tapi sudah tersedia. Yang berikutnya, setelah pewarnaan yang lebih sifatnya blok atau satu-satu, kita mencoba membuat pewarnaan lain yang sifatnya seperti brush, jadi disemprot. Contohnya misalnya membuat pemerah pipi. Di sini kita ambil areanya, lalu di brush. Kalau bisa sih brushnya cukup sekali-sekali supaya pada saat kita mengerjakan puluhan atau ratusan frame, kita nggak bingung. Jadi cukup sekali semprot, sekali semprot. Lalu misalnya bikin bola mata. Kan itu ada gradasi, cukup yang gelapnya sekali, terangnya sekali. Supaya pada saat kita mengerjakan di frame-frame berikutnya tidak terlalu susah. Kemudian yang terakhir, kalau memang kita menginginkan bahwa karakter ini outline-nya nggak hitam, kita rubah outline-nya menjadi outline color. Caranya, layer outline kita copy, lalu yang di atas kita rubah namanya menjadi outline color, layer yang di bawah kita matikan, dan kita warna satu-satu outline-nya dengan menggunakan warna yang sama tapi sedikit lebih tua. Ada beberapa pertanyaan, kita pilih 2 di antaranya yang masuk melalui Twitter maupun yang melalui Facebook group Animart. Yang pertama, kenapa sih Mas kalau kita membuat film animasi di Flash itu sering banget ngehang? Solusinya apa ya Mas? Oke, sebenarnya gini, yang namanya Flash itu software yang digunakan untuk membuat animasi tapi web-based atau animasi untuk keperluan di dalam web atau di dalam internet. Artinya, memang tidak dibuat animasi yang berat atau film animasi. Makanya pada saat kita mengerjakan lebih dari 5-10 scene, biasanya kan ngehang. Apalagi scene-nya misalnya kompleks banget. Ada zoom in, ada zoom out, ada geser, dan lain-lain. Nah, solusinya sebetulnya simpel saja. Supaya kita bisa mengerjakan dan tidak hang, usahakan setiap folder, kita bagi-bagi beberapa folder, maksimal 5 scene. Jadi, folder ini cukup scene 1 sampai scene 5, folder berikutnya scene 6 sampai 10 dan seterusnya, supaya kalau masing-masing folder ini tidak terlalu banyak, dijamin kan nggak ngehang. Jadi kita render per bagian scene, baru kita satukan di After Effects maupun di Premiere. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyiasati waktu 2 hari, biasanya dalam LKS atau lomba keterampilan atau kompetensi siswa, untuk membuat animasi 30 detik, waktunya cuma 2 hari atau 2 kali 8 jam. Cara menyiasatinya sebenarnya simpel, karena waktunya 2 hari, biasanya kan mulai jam 9 sampai jam 12 istirahat, kemudian jam 1 lanjut lagi sampai jam 4, diulang 2 kali. Jadi usahakan pada saat pagi hari sebelum makan siang, kalian sudah mengerjakan semua yang sifatnya gambar tangan. Jadi misalnya bikin storyboardnya, bikin karakter desainnya, bikin backgroundnya, semua gambar sudah disiapkan pada saat sebelum makan siang. Nah setelah istirahat makan siang, usahakan sudah mulai tracing yang tadi ya.
gambarnya ditebalkan, langsung masuk scan, kemudian sudah masuk proses pewarnaan. Usahakan 1 hari ini selesai, pewarnaan background-nya juga, pewarnaan karakternya juga. Nah, di hari kedua, pagi hari, kalian harus sudah mulai menggunakan software, artinya sudah harus masuk ke compositing dan editing. Jadi menjelang siang, usahakan semua yang sudah di-animate, sudah diwarna, masukkan jadi satu, dibikin folder per scene. Setelah selesai baru setelah makan siang, kalian harus sudah masuk ke dalam tahapan yang disebut editing. Artinya, siapin semua scene sudah selesai, kita edit jadi satu, pasang suaranya, pasang musiknya, kasih sound effect, kemudian render. Karena biasanya bagian terakhir ini juga suka bermasalah, yang nge-hang lah, yang kenapa. Jadi usahakan sebelum jam 3 sore, kalian sudah selesai merender supaya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sekitar 1 jam. Jadi artinya pada saat selesai jam 4 sore, kalian sudah beres semua. Gitu kira-kira tips and tricks dari Mas B. Demikian tadi pembahasan kita mengenai storyboard dan mengenai menggambar animasi. Oke, stay tune terus di Telios TV. Saya Mas B, maju terus animasi Indonesia.